Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik yang konstan, seolah sengaja menjaga ritme agar seseorang tidak tertidur terlalu nyenyak. Aku duduk di teras rumah peninggalan orang tua, rumah yang sudah hampir setahun kosong sejak mereka pindah ke kota. Entah kenapa, malam itu aku merasa rumah ini memanggilku kembali. Awalnya tidak ada yang aneh, bau kayu tua, debu yang menempel di jendela, dan lampu teras yang berkedip seperti biasa. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Rumah ini tidak terasa kosong. Udara di dalamnya terlalu penuh, seakan ada sesuatu yang menunggu sejak lama. Aku membuka pintu utama. Engselnya berdecit pelan, seperti keluhan yang tertahan. Saat melangkah masuk, hawa dingin langsung menyentuh kulit. Padahal hujan di luar tidak begitu deras. Lampu ruang tamu menyala dengan sekali tekan, namun bayangan di sudut ruangan terasa lebih gelap dari seharusnya. Jam dinding masih ada. Jarumnya bergerak, tapi suaranya terlalu keras. Tik, tik, tik. Seperti bukan hanya penanda waktu, tapi pengingat bahwa aku sedang tidak sendirian. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya sugesti. Rumah lama memang sering membawa kenangan yang membuat pikiran bekerja berlebihan. Aku duduk di sofa dan menyalakan ponsel, mencoba mengalihkan perhatian. Sinyal penuh, tapi tidak ada notifikasi. Sunyi yang aneh. Lalu terdengar suara dari dapur. Bukan suara benda jatuh, bukan langkah kaki. Lebih seperti seseorang menarik kursi. Perlahan, sengaja, aku membeku. Jantung berdetak lebih cepat dari suara jam dinding. Aku memanggil, pelan, menyebut nama ibu, meski aku tahu itu mustahil. Tidak ada jawaban, tapi suara itu berhenti, seolah tahu aku sedang mendengarkan. Dengan langkah ragu, aku menuju dapur. Lampunya mati. Saat aku menyalakan saklar, dapur terlihat sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Rapi. Tidak ada kursi bergeser, tidak ada barang yang jatuh. Tapi ada satu hal yang membuat tengkukku merinding. Pintu belakang terbuka sedikit. Aku yakin sebelum masuk tadi, semua pintu terkunci. Aku menutup pintu itu dan kembali ke ruang tamu. Perasaan tidak nyaman semakin menekan dada. Aku memutuskan untuk hanya bermalam satu malam, lalu pergi bagi-bagi. Tapi saat aku melangkah ke kamar tidur, suara itu kembali terdengar. Kali ini dari atas. Padahal rumah ini hanya satu lantai. Langkah kaki, pelan, teratur. Seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir tepat di atas langit-langit. Setiap langkah diikuti bunyi kayu berderak, seakan beban itu nyata. Aku berdiri di tengah kamar, menatap langit-langit dengan napas tertahan. Langkah itu berhenti tepat di atas posisiku. Lalu terdengar suara napas. Berat, dalam, terlalu dekat. Aku menutup mata. Dalam hati aku berdoa, berharap semua ini hanya ilusi kelelahan. Tapi saat aku membuka mata, pintu kamar yang tadi terbuka, kini tertutup rapat. Pegangan pintunya perlahan bergerak, tidak diputar, ditekan dari atas, seperti jari yang terlalu panjang mencoba masuk ke celah pintu. Aku mundur, punggung menempel ke dinding. Suara itu tidak memaksa masuk. Ia hanya bermain, seolah menikmati ketakutanku. Lalu terdengar bisikan, sangat pelan, hampir seperti suara sendiri di kepala. Kamu pulang juga. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tertidur malam itu. Entah karena kelelahan atau karena pikiranku memilih untuk mati rasa. Tapi saat aku terbangun, matahari sudah naik. Cahaya pagi membuat rumah itu terlihat normal kembali. Tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada suara langkah. Aku tertawa kecil, merasa bodoh telah ketakutan. Sampai aku melihat lantai ruang tamu. Ada jejak kaki basah.
dari pintu belakang menuju kamar tidurku. Ukurannya tidak wajar, terlalu panjang, terlalu sempit, dan jejak itu berhenti tepat di samping tempat tidur. Aku keluar rumah pagi itu, tanpa menoleh ke belakang. Aku bersumpah tidak akan kembali lagi. Beberapa hari kemudian, tetangga lama menghubungiku. Ia bertanya kenapa lampu rumah masih sering menyala malam-malam, dan kenapa kadang terdengar suara orang berjalan di dalam. Aku menjawab singkat, rumah itu kosong. Ia terdiam sejenak lalu berkata pelan, sejak dulu memang begitu. Yang tinggal di situ bukan cuma keluarga kamu. Telepon terputus. Malam itu, ponselku menyala sendiri. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, hanya layar hitam yang memantulkan wajahku. Tapi di belakang pantulan itu, ada bayangan berdiri. Dan saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Sejak saat itu, aku sadar, beberapa rumah tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Mereka hanya menunggu sampai ada yang pulang.